Pakai ini? Enggak. Tuh. Dirapikan. Enggak usah. Enggak bisa dicabut. Bisa. Kalau dimasukkan itu nanti endor. Mana yang benar? Ini bisa dilihat. Lah terus punyanya ini mana? Punyanya. Ini yang itu masih diperbaiki kabelnya. Siap. Yang ini? Tiga. Ini Khadijah. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas 40 hadis pilihan tentang akhlak dan adab yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-12 yang kita jadikan sebagai tema kajian, sayangi anakmu. Hadis yang ke-12 yaitu akhlak kepada anak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi jalisan. Dan di sisi beliau ada seorang yang bernama Aqra' bin Habis at-Tamimi sedang duduk. Faqala al-Aqra'u, maka Aqra' berkata, inna li asyratan minal walad. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Ya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepadanya, tsumma qala, dan berkata, man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidaklah ia disayangi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kandungan hadis ini terkait dengan pembahasan kita sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang. Ya, orang yang paling penyayang. Penyayang kepada semua orang. Dan tentu saja di antara orang yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak keturunannya sendiri. Dalam hal ini adalah cucunya beliau, Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putrinya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Nah, sebagai bentuk sayangnya beliau, maka beliau mencium cucunya tersebut. Beliau mencium cucunya tersebut. Nah, hal ini dilihat oleh seorang yang bernama Aqra bin Habish. Heran. Dia heran kenapa Rasulullah mencium cucunya. Sedangkan dia memiliki 10 orang anak, tidak ada seorang pun yang dicium olehnya. Maka Nabi SAW hanya berkomentar, Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Mengisyaratkan bahwa di antara bentuk rasa sayang itu adalah dengan mencium anak. Aqra bin Habis tidak pernah mencium seorang pun dari anaknya. Itu berarti menunjukkan tidak ada rasa sayang pada dirinya. Kalau dia tidak menyayangi anaknya, maka ia pun tidak disayangi oleh siapa? Oleh anaknya umum. Bisa oleh anaknya, termasuk juga yang dikhawatirkan tidak disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini maka penting bagi kita untuk menyayangi anak-anak kita. Oleh karena itu kita jadikan hadis ini sebagai tema pembahasan, sayangi anakmu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tarik mundur. Sebelum kita menyayangi anak kita, maka langkah pertama kita untuk bisa menyayangi anak kita adalah memilih pasangan yang saleh dan salihah. Ya, ini apabila ada di antara kita yang belum menikah, kalau ingin menyayangi anak kita, maka langkah pertama adalah memilih pasangan yang saleh dan salihah. Bagi seorang wali, seorang ayah yang hendak mencarikan jodoh bagi putrinya, perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, jika ada laki-laki yang datang kepada kita untuk melamar putri kita, dan laki-laki ini kita ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuh, maka kata Nabi SAW, nikahkanlah ia. Illa taf'alu, jika tidak kalian lakukan, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa pertimbangan utama calon suami dari putri kita adalah agama dan akhlak. Ya. Jadi pilihkan pasangan yang saleh bagi putri-putri kita. Saleh ditinjau dari baik agamanya dan baik akhlaknya. Inilah yang akan menjadi sebab tidak timbulnya fitnah dan kerusakan di muka bumi yang sangat luas. Ya. Maka agama jadi pertimbangan utama.
Kalau ada laki-laki yang datang kepada kita sebagai wali untuk melamar putri kita, maka pilihlah yang baik agama dan akhlaknya. Bagi seorang laki-laki yang ingin memilih pasangan untuk dirinya, itu memilih calon istri, maka agama juga menjadi pertimbangan yang sangat besar dalam hal ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Pada umumnya karena 4 alasan. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini hal yang paling utama yang kita jadikan pertimbangan di dalam memilih pasangan. Baik kita sebagai wali yang akan menerima lamaran dari seorang laki-laki, dari seorang pemuda, atau kita seorang ayah dari anak laki-laki kita yang akan memilih calon pasangan untuknya. Maka kita harus betul-betul memperhatikan hal tersebut. Jangan biarkan anak-anak kita mencari pasangannya sendiri tanpa ada kontrol dari kita. Ya. Tanpa ada pertimbangan dari kita. Bagaimana kualitas agamanya, bagaimana kualitas akhlaknya. Ini hal yang penting untuk menjaga bumi ini tidak rusak. Karena nanti akan lahir dari mereka generasi baru. Anak-anak kaum muslimin. Kalau mereka tumbuh dari orang tua yang tidak mengenal agama dan tidak memiliki akhlak yang mulia, maka apa jadinya generasi mendatang. Ya. Dan kalau kita berbicara agama, maka ini secara umum mencakup akidah, bagaimana akidah anak ini, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya. Ini hal yang paling mendasar. Kalau perlu kita tes. Ya, bagaimana akidahnya? Bagaimana dia beribadah kepada Allah? Apakah dia faham makna tauhid? Apakah dia tahu Allah itu di mana? Ini pertanyaan mendasar. Ya. Bahkan Nabi SAW jadikan pertanyaan di mana Allah sebagai yaitu tanda apakah dia ini orang yang beriman atau tidak. Ya. Ada seorang budak kecil wanita ditanya oleh Nabi SAW, "Ainallah?" Di mana Allah? Dan juga beliau bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Maka budak kecil wanita ini mengatakan, "Allah fis sama." Ada di atas langit. "Wa anta Rasulullah." Dan engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan kepada tuannya, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini karena dia adalah seorang wanita mukminah. Jadi ini bukan pertanyaan yang aneh. Bukan pertanyaan yang mengada-ada. Ini pertanyaan dasar. Tapi memang tampak aneh kalau ditanyakan kepada calon menantu. Karena yang ditanyakan biasanya kerja di mana, betul enggak? Ya, kerja di mana mas? Sudah berapa lama? Gajinya berapa? Nemen kalau itu yang ditanyakan ya. Coba tanyakan, paham tauhid enggak? Ya, apa itu tauhid? Ya, ada berapa macam tauhid? Di mana Allah? Salatnya gimana juga? Ya.
Sebutkan sholat 5 waktu. Ini pertanyaan mendasar. Tapi subhanallah, ada generasi yang saat ini sampai pun sholat 5 waktu tidak faham. Tahu sholat 5 waktu itu wajib, tapi apa saja? Ya, entah settingan atau tidak, saya pernah melihat itu. Semacam tes gitu ya di media sosial tentang pengetahuan anak zaman sekarang sholat 5 waktu. Sebutkan sholat 5 waktu. Ya, tidak lancar. Karena ada yang tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang seperti ini mau jadi suami atau istri dari anak-anak kita. Apa nggak khawatir kita nantinya? Ya, maka langkah pertama ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk menyayangi anak kita. Dalam hal ini calon cucu kita. Kalau kita sebagai orang tua yang memiliki anak yang sudah siap menikah. Tapi kalau kita anak tersebut, kita pemuda dan pemudi, maka untuk menyayangi calon anak kita nanti, kita harus selektif di dalam memilih jodoh. Pastikan agama itu menjadi prioritas nomor 1. Tidak ada masalah setelah agama kita nilai kecantikannya, kita nilai hartanya, kita nilai kedudukannya. Ya, namun jangan sampai agama ini dijadikan yang paling akhir. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, upaya pertama kita untuk menyayangi anak-anak kita. Kemudian, tatkala kita sudah diberi karunia seorang anak yang merupakan buah hati, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW, ya, maka di antara cara kita untuk menyayangi anak kita adalah dengan memilihkan nama yang baik. Ya, pilihkan nama yang baik. Sebagaimana dikatakan, nama itu adalah doa. Dan di antara anjuran memilihkan nama yang baik, Nabi SAW pernah menyarankan atau mengatakan, ya, untuk memilihkan nama yang baik, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada nama-nama yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, dua nama ini dicintai oleh Allah karena disandarkan kepada Allah sebagai hamba. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba yang maha penyayang. Dari sini maka kita bisa mengkiaskan dengan nama-nama Allah yang lainnya ketika kita ingin menamai anak-anak kita. Ya silahkan. Kita ambil abdnya di depan, lalu belakangnya kita sesuaikan dengan nama-nama Allah yang lain. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan perantara nama tersebut. Dan wallahu a'lam bishawab, bisa jadi kita menjadikan nama Allah sebagai perantara doa kita tatkala kita sematkan nama Allah tersebut di dalam nama anak kita. Ya, semoga menjadi hamba Allah, semoga menjadi hamba yang maha penyayang. Ya. Nah, ya, dan banyak ya, semua nama-nama Allah bisa kita sematkan di depannya abd. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, ya, Abdul Razak, Abdul Ghafur, dan nama-nama Allah yang lain. Maka pilihkan nama-nama yang terbaik bagi anak-anak kita. Demikian pula di antara nama yang terbaik adalah nama para nabi.
Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulidali al-lailata gulamun." Dilahirkan untukku tadi malam seorang bayi laki-laki. Fasammaituhu bismi abi Ibrahimah. Maka aku namakan ia dengan nama ayahku yaitu Ibrahim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi Nabi SAW menamai putranya dengan nama kakeknya beliau SAW yaitu Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dari sini maka bisa kita pakai nama-nama para nabi yang lain. Ya. Dan itu termasuk di antara nama-nama yang baik. Dan setelah itu tentu saja nama-nama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena kita ingin agar anak kita menjadi sosok seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini adalah doa. Kita berdoa kepada Allah dengan nama tersebut. Semoga anak kita menjadi seperti orang yang kita harapkan. Ya. Nah dari sini maka ini termasuk bentuk sayang kepada anak kita. Dan sebaliknya, kalau sampai kita menamai anak kita dengan nama yang tidak baik, maka ini tanda kita tidak sayang kepada anak kita. Dalam artian secara hakiki. Karena ada kalanya orang itu mengaku sayang menurut versinya. Tetapi apakah itu hakikat sayang yang sebenarnya? Ya, coba ditanya. Anaknya dinamai apa misalkan? Dinamai nama yang buruk. Ada anak dinamai bodoh misalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bagi orang tuanya ini ya nama kesayangan karena saya suka dengan kata bodoh gitu. Coba anaknya nanti ketika sudah sekolah di absen bodoh. Subhanallah, apa enggak malu anaknya? Ya. Apa enggak malu anaknya tersebut? Ya, maka hindari nama-nama yang tidak baik. Nama-nama orang-orang kafir, nama-nama yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuhnya para nabi. Ya. Maka pilihkan nama yang baik. Itu bentuk rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, ini ketika kita memiliki anak dikarunia oleh Allah SWT seorang anak, maka pilihkan nama yang terbaik. Karena itu adalah doa. Baik. Kemudian berikutnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memiliki anak dan menamai anak kita dengan nama yang baik, maka tentu saja sayangi anak-anak kita. Dan tadi sudah kita sampaikan hadis yang menjadi tema pembahasan utama kita, bahwasanya Nabi SAW mengatakan man la yarham la yurham. Dalam hal ini sebenarnya banyak hadis yang menunjukkan secara umum keutamaan menyayangi sesama. Ya. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala." Orang-orang yang penyayang, maka mereka akan disayang oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi ketika kita menyampaikan hadis yang ke-12 yang ada di kitab terkait dengan tema pembahasan kita, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Tadi kita tanyakan disayangi siapa? Ya, disayangi anak, disayangi Allah dan lain sebagainya. Dan kalau kita kembalikan kepada hadis ini, justru yang lebih utama makna disayangi di sini adalah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi siapa yang menyayangi makhluk-makhluk Allah, maka Allah akan menyayanginya. Bahkan 2 kali makna ini terdapat di dalam hadis yang kita baca. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penyayang, mereka akan disayangi oleh Tuhan yang maha penyayang. 1. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang maha penyayang. Yang kedua dalam bentuk perintah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Nah, ini juga termasuk di antara dalil bahwa Allah itu ada di atas langit. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Allah fis sama. 6. Sayangilah yang ada di bumi. Siapa? Siapapun mereka. Ya, di antaranya ya anak-anak kita. Anak-anak kita termasuk penduduk bumi. Maka wajib bagi kita untuk menyayangi semua makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Ya. Dan terutama tentu saja anak-anak kita yang menjadi buah hati kita. Maka kalau kita menyayangi anak kita, balasannya adalah Allah akan menyayangi kita. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yarhamuhumullahu min ibadihi ar-ruhama." Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang disayangi oleh Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang penyayang. Ya. Sesungguhnya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang penyayang. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang penyayang, maka mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, ada orang yang tidak penyayang tetapi Allah masih sayang kepadanya. Di antaranya dengan tetap memberinya rizki. Di antaranya Allah tidak menghukumnya. Ya. Maka kita katakan ada sisi benar dan ada sisi tidak benarnya. Sisi benarnya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Para ulama kita menjelaskan makna dari Ar-Rahman adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Rahmat Allah yang luas. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi seluruh makhluknya, yang kafir maupun yang beriman, yang muslim maupun yang tidak muslim, yang taat maupun yang ahli maksiat. Semua Allah sayangi dengan apa? Dengan tadi diantaranya memberinya rizki. Kalau Allah nggak sayang kepada orang-orang kafir, Allah tidak akan berikan mereka setetes air pun di dunia ini. Jadi benarkah Allah menyayangi orang-orang kafir? Maka secara umum rasa sayang Allah dalam hal memberikan mereka rizki, betul. Tapi apakah Allah sayang dalam artian khusus? Ya, maka jawabannya tidak. Karena Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Sayang dalam artian khusus. Berupa apa? Hidayah. Allah berikan yaitu keimanan, Allah berikan ketakwaan, Allah berikan perlindungan, Allah berikan pengawasan, Allah kabulkan doanya, ya, Allah permudah urusannya. Ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Dan inilah yang dimaksud di dalam makna hadis, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang disayangi oleh Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang
penyayang. Maka dari itu tolak ukur ya sayang Allah kepada hambanya yang khusus itu bukan dari segi rizki. Bahkan lebih dalam lagi, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang lancar kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang ahli maksiat. Itu bukan sebagai tanda sayang, justru sebagai apa? Bentuk istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan istidraj mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Terus aku akan berikan kepada mereka kesenangan-kesenangan. Dan sungguhnya tipu dayaku amatlah kokoh. Ya, sekarang Allah beri nikmat, tapi nanti akan dipertanggungjawabkan dengan sangat besar. Ya, semakin maksiat, semakin diberikan kelapangan rezeki, semakin besar pula nanti balasannya di akhirat. Jadi itu bukan bentuk sayang Allah kepada hamba-hamba yang kafir, yang ahli maksiat. Dan sebaliknya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang beriman dengan kesempitan rezeki, bukan berarti Allah nggak sayang sama dia. Ya, bukan berarti Allah tidak sayang pada dia. Justru bisa jadi itu bentuk rasa sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika seorang hamba dilapangkan rezekinya, itu akan berpotensi menjadikan dirinya justru menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dengan disempitkan rezekinya, maka orang ini mau tidak mau hanya, ya pokoknya bisa bertahan hidup. Nggak aneh-aneh lah. Tidak aneh-aneh hidupnya. Ya jangankan berpikir untuk maksiat, untuk hidup saja susah. Bisa makan saya susah. Jangankan dipakai untuk melakukan dosa-dosa seperti apa, judi dan lain sebagainya. Meskipun tidak kita pungkiri, ada orang yang memaksakan diri untuk berjudi meskipun miskin. Ya. Dan di antara dampak besar perjudian yang semakin merajalela di negeri kita. Namun sebagian orang yang memang mereka itu hanya berusaha untuk bertahan hidup, sekali lagi, jangankan berpikir untuk maksiat, berpikir untuk makan saja sulit. Maka bisa jadi dengan cara seperti itu Allah sayang pada hamba tersebut. Ya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Mal faqra akhsha 'alaikum, lakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, namun justru aku khawatir ketika dibentangkan bagi kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian akan saling berlomba-lomba sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba. Kenapa? Dilapangkan rezekinya. Dan itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu binasa karena dilapangkan dunia. Jadi sayang Allah kepada hambanya tidak diukur semata-mata dari apa? Rezeki. Ada hal-hal yang lain yang patut untuk kita pertimbangkan. Dan di antara yang paling utama, hidayah iman. Nah, kalau orang itu sudah mendapat hidayah iman, baik dia kaya ataupun miskin, susah ataupun senang, maka itu tanda rasa sayang Allah kepada hambanya. Itu bisa dipastikan. Nah, di antara bentuk sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya, atau di antara orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah mereka orang-orang yang penyayang. Ya. Nah, jadi hendaknya kita memiliki sifat penyayang ini. Bukan hanya kepada anak kita sebenarnya, tapi kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan secara umum, irhamu man fil ard. Sayangilah siapapun yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jadi yang paling utama
hendaknya kita memiliki sifat penyayang. Yang dengan itu semoga ya rasa sayang kita pun juga kita curahkan kepada anak-anak kita. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk rasa sayang kepada anak, dan ini sudah tersebut di dalam hadis awal yang kita baca, yaitu dengan apa? Mencium anak kita. Dengan mencium anak kita, menunjukkan bahwa rasa sayang itu ada kalanya perlu dibuktikan. Ya, memang benar ada kalanya kita tidak banyak melakukan aksi, ya, tidak banyak berkomentar, tidak banyak berbicara, tapi kita sayang pada anak kita dengan pembuktian-pembuktian tertentu. Namun tidak ada salahnya kita tunjukkan rasa sayang kita dengan apa? Dengan mencium. Setidaknya ini menjadi indikator minimal. Kita sayang nggak sih sama anak kita? Ya, sayang. Pernah menciumnya? Nggak pernah. Ah, ini seakan-akan berarti kamu tidak sayang. Ya. Tapi kalau kita pernah mencium anak kita, setidaknya minimal ada rasa sayang kita kepada anak kita. Ya. Hadisnya tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, demikian pula ada hadis yang mirip. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan disebutkan di sini seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan bertanya. Apa katanya? Atuqabbiluna sibyan? Apakah kalian, wahai orang-orang Islam, mencium anak-anak? Kata Arab Badui ini, fama nuqabbiluhum, karena kami tidak mencium mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab, apa yang ada di benak mereka, tidak mencium anak itu sesuatu yang mereka banggakan. Karena nadanya nada apa? Nyinyir gitu ya. Kalian cium anak, seakan-akan ini hal yang aib, gitu loh. Bagi mereka, orang-orang Arab Badui. Adapun kami tidak apa? Mencium mereka. Beda dengan apa? Beda dengan mereka diam, menyaksikan Nabi mencium anak, tapi tidak komentar dan nyinyir. Ya. Ini komentar masalahnya. Loh, kalian mencium anak. Di hadis yang tadi kita bacakan, saya punya 10 anak nggak pernah cium. Bangga ini berarti. Ya, entah apa yang ada di pikiran mereka. Ya mungkin saja mereka merasa ini hal yang memalukan atau ini hal yang tidak menunjukkan, entah ya. Ini namanya saja Arab Badui, gitu ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, wa ma amliku laka an naza'allahu rahmata min qalbik. Ya, ketika ditanya, apakah kalian mencium anak-anak? Kami tidak mencium anak-anak. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak kuasa apabila Allah mencabut rahmat kasih sayang dari dirimu. Lihat. Ya. Nabi lepas tangan. Kalau sampai Allah telah mencabut rahmat kasih sayang di dalam dirimu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan sekali lagi, mencium anak itu bentuk minimal kasih sayang orang tua. Ya, meskipun ya bisa jadi orang tua suka mencium anak, tetapi juga apa? Kadang-kadang kasar, kadang-kadang ya naudzubillah min dzalik, melakukan kekerasan, ya. Tapi setidaknya orang yang mencium anaknya ada rasa sayang kepada anak. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat putra beliau Ibrahim meninggal dunia, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qain. Kami masuk bersama Rasulullah SAW
ke rumahnya Abu Saif Al-Qain. Abu Saif ini adalah ayah susuannya Ibrahim. Jadi Ibrahim putranya Nabi SAW itu memiliki ayah dan ibu susuan. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihissalam. Abu Saif Al-Qain ini adalah suami dari ibu susuannya Ibrahim. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Maka Rasulullah SAW memegang jasad Ibrahim, kemudian diciumnya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW sampai menangis. Ya, karena apa? Kehilangan buah hatinya. Nah, jadi Nabi mencium putranya. Maka ini bentuk rasa sayang yang paling minimal seorang ayah kepada anaknya. Jangan sampai kita nggak pernah mencium anak-anak kita. Kemudian Anas bin Malik juga pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih penyayang dibandingkan dengan Rasulullah, ya. Penyayang terhadap keluarganya, penyayang kepada anak-anaknya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas menceritakan, "Kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awali al-Madinah." Ibrahim itu disusukan di kampung yang ada di bukit-bukit kota Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pergi menuju putranya tersebut dan kami menemaninya. Fayadkhulul baita wa innahu la yuddakhanu. Kami masuk rumah orang tua susuannya Ibrahim, ternyata di sana dipenuhi asap. Wa kana dhi'ruhu qaina. Ya, karena orang tua susuannya Ibrahim itu pandai besi. Ya, pandai besi. Fayakhuduhu fayuqabbiluhu. Kemudian Nabi SAW mengambil bayinya tersebut yang sudah meninggal, ya, kemudian dicium. Kemudian apa? Dicium. Ya, setelah itu Nabi SAW kembali. Kemudian Amr mengatakan, "Falamma tufiya Ibrahimu." Dalam kondisi yang lain, ketika Ibrahim meninggal dunia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Ibrahim ibni." Sesungguhnya Ibrahim adalah putraku. Wa innahu mata fi thadyi, dan ia meninggal di saat masa menyusui. Wa inna lahu ladhi'raini tukammilani radha'ahu fil jannah. Dan sesungguhnya dia Ibrahim nanti akan menyempurnakan masa penyusuannya di surga. Ya, jadi karena meninggal di masa belum genap menyusui, belum 2 tahun, maka di surga nanti dia akan mendapatkan yaitu orang tua susuan yang akan menyempurnakan persusuannya di surga. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, betapa sayangnya Nabi SAW kepada putranya. Dan bukan hanya kepada Ibrahim saja. Ya. Kepada putra-putri Nabi SAW yang lainnya beliau sangat sayang. Hanya saja Ibrahim ini, wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat secara waktu, adalah putra terakhir beliau yang lahir, meskipun bukan dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha. Ibrahim ini dari rahim budak beliau Maria al-Qibtiyah. Ya, dalam kondisi tidak ada seorang anak laki-laki Nabi SAW sebelumnya yang masih hidup. Nabi memiliki 3 anak laki-laki yang sahih. Ya, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim.
Qasim dan Abdullah sudah mendahului Ibrahim. Qasim dan Abdullah itu lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Dan sudah lama masanya Nabi SAW kehilangan kedua putranya tersebut. Masih kecil. Ya, setelah itu lahirlah putri-putri Nabi yang lainnya, ya. Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum. Siapa lagi satunya? Ruqayyah. Ya. Dan mereka semuanya menikah. Mereka semuanya masuk Islam. Kemudian tiba-tiba Nabi memiliki anak yang lahir dari rahim Maria, seorang anak laki-laki. Tentu senangnya luar biasa. Namun ternyata Allah menghendaki wafat di masa belum genap 2 tahun. Maka tentu Nabi sangat bersedih. Ya. Nah, Nabi menangis menunjukkan rasa sayangnya kepada putranya yang meninggal dunia seraya menciumnya. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ada cucu beliau yang tadi sudah kita sebutkan di awal hadis, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Nabi SAW juga mencium Al-Hasan. Itu hadis yang tadi kita bacakan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Al-Barra, ia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an Al-Hasan ibn Ali ala atiqihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan bin Ali di pundaknya. Wa huwa yaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Ya. Jadi bentuk sayangnya Nabi SAW itu dengan menggendong anak, menggendong cucu-cucu beliau. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, huma raihanataya minad dunya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Keduanya, Hasan dan Husain, adalah raihanku di dunia. Apa itu raihan? Raihan itu adalah tanaman yang sangat wangi. Ya, tanaman yang sangat wangi. Diperumpamakan bahwa Hasan dan Husain itu adalah raihannya Nabi SAW. Karena apa? Sangat wangi. Karena wangi itulah sering-sering dicium. Kan gitu kita. Kalau ada sesuatu yang wangi, kita apa? Senang ya menciumnya, menghirup aromanya. Ya. Nah, dengan demikian pula Hasan dan Husain. Karena wanginya dari sisi maknawi, maka Nabi SAW sering mencium keduanya. Dan itu bentuk tanda sayang Nabi SAW. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita menjadi orang tua yang penyayang terhadap anak-anak kita. Kemudian, di antara bentuk rasa sayang kita kepada anak, terlebih kalau kita memiliki anak lebih dari satu, yaitu hendaknya bersikap adil. Hendaknya kita bersikap adil terhadap anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan, ayahku pernah memberiku hadiah. Meskipun dengan lafaz sedekah, tapi yang dimaksud di sini hadiah. Kemudian ibuku mengatakan, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridha sebelum engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Perhatikan. Jadi sahabat Nu'man bin Bashir saat masih kecil itu dapat hadiah dari ayahnya. Ibunya enggak ridha sebelum suaminya ini menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi atas pemberian kepada salah satu anaknya tersebut.
Dan benar saja ketika ayahnya Nu'man bin Bashir meminta Nabi SAW untuk menjadi saksi atas pemberian tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anakmu? Apa yang dimaksud? Apakah engkau berikan hadiah ini kepada seluruh anakmu? Qala, ayahnya Nu'man mengatakan, la, tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Maka ayahku pun langsung mencabut pemberian tersebut. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, perhatikan seorang suami yang niatnya baik. Dia sayang kepada anaknya yang bernama Nu'man. Makanya dikasih hadiah. Sedangkan anak-anak yang lainnya mungkin tidak terlalu disayang. Jadi nggak dikasih hadiah. Niatnya baik. Ingin memberikan hadiah kepada anak istimewa. Mungkin karena Nu'man ini penurut, baik, soleh, maka dikasih hadiah. Anak yang lain, enggak. Nah, seorang istri di sini memiliki peran penting. Ya, ibunya Nu'man bin Bashir itu memiliki peran penting di sini. Aku enggak ridho sebelum engkau menjadikan Rasul sebagai saksi. Ya, dan ini kadang-kadang memang yang terjadi. Apa? Justru yang memiliki perhatian terhadap urusan agama itu wanita. Kadang-kadang suaminya nggak ngerti, istrinya yang ingatkan. Ini bukan hal yang tercela. Justru saling melengkapi. Ya. Dan suaminya bukan dikatakan penurut, takut, enggak, menerima saran istrinya. Gitu ya, Bu ya? Begitu enggak? Kira-kira ibu-ibu memberi masukan kepada suami. Lalu suami dikatakan, kamu itu penakut sama istri. Ya. Kira-kira ridho enggak disebutkan seperti itu? Seakan-akan istri itu momok gitu, takuti. Pakailah bahasa yang halus. Suami saya menerima saran saya. Itu kan lebih enak ya. Meskipun kadang-kadang dengan ngomel. Ya. Nah, suaminya menerima saran istrinya. Datang kepada Nabi SAW dan ternyata benar. Nabi tidak ridho dengan pemberian semacam ini. Karena tidak adil. Karena tidak adil. Ya. Jadi dalam masalah hibah, hadiah, pemberian itu harus adil. Dan adil di sini bukan berarti sama secara nominal. Tergantung kebutuhan, tergantung usia, dan lain sebagainya. Tapi semuanya dapat. Ya, nah itu adil. 6. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan sisi lain dari mengapa pemberian ini tidak adil dan berdampak buruk bagi sang ayah. Kata Nabi SAW, atuhibbu an yakunal kullu fil birri sawa. Lihat, apakah kamu suka kalau mereka itu berbuat baik kepadamu, semuanya sama-sama berbakti kepadamu? Maka kata ayahnya Nu'man, na'am. Ya, iya. Nggak ada orang tua yang ridho kalau anaknya ada yang tidak berbakti. Semua orang tua pingin seluruh anaknya berbakti. Punya anak 5, pinginnya 5-5-nya berbakti. Ya, kalau ada yang nggak berbakti, ya tentu akan kecewa. Makanya Nabi SAW mengatakan, apakah kamu suka kalau seluruh anakmu itu berbakti? Maka ayahnya Nu'man mengatakan, iya. Fasawwi bainahum fil atiyah. Maka dari itu, samakan pemberian di antara mereka. Ya. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan
adil oleh anak-anakmu, maka perlakukanlah anak-anakmu dengan cara yang adil. Seakan-akan ini pesan pentingnya. Kalau kamu nggak suka anakmu ada yang durhaka, maka jangan pilih kasih. Ya. Maka adil terhadap anak termasuk di antara bentuk sayang kepada anak. Dan sekali lagi, adil itu bukan sama secara nominal, tapi melihat kondisi keadaan. Tetapi semuanya diberi. Ya, kita ambil contoh, ketika kita pergi keluar kota, kita mau ngasih oleh-oleh nih. Ya semua dikasih meskipun nilainya berbeda. Yang sudah dewasa kita kasih oleh-oleh lebih mahal. Ya. Yang masih kecil kita kasih oleh-oleh sesuai dengan usianya. Nah, itulah keadilan. Itulah keadilan. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk sayang kita kepada anak adalah mendoakan kebaikan bagi anak kita. Dan hati-hati di dalam mendoakan anak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihin." Ada tiga doa yang mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watil mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, wa da'watil musafir, doa orang yang sedang safar, bepergian jauh. Dan yang ketiga, wa da'watil walidi ala waladihi, dan doa orang tua atas anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 keadaan ini di antara keadaan yang mustajab tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati ya, jangan sampai kita salah di dalam berdoa. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Berarti pesannya apa? Jangan sampai kita menzalimi orang. Karena orang itu kalau berdoa kepada Allah mustajab untuk keburukan kita, maka kita akan mendapatkan kerugian. Dalam hadis yang lainnya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab pembatas antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya tembus sampai ke langit lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati-hati orang tua yang mendoakan keburukan bagi anaknya. Karena apa? Mustajab. Doanya mustajab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an, fayastajiba lakum." Jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Jangan kalian doakan keburukan untuk anak kalian. Jangan kalian doakan keburukan untuk harta kalian. Karena kalian nggak tahu seandainya kalian berdoa kepada Allah di saat waktu yang mustajab, sehingga diperkenankan doa kalian tersebut. Allah mengabulkan doa kalian keburukan kepada diri, anak, dan harta kalian. Ya, dan di antara kisah yang luar biasa dijadikan pelajaran adalah Sahib Juraij. Tahu ya kisahnya ya? Yang kesimpulannya ya, Juraij itu nama bayinya loh ya, kalau nggak salah, bukan nama pemudanya. Afwan, Juraij itu nama pemudanya. Bayinya itu Sahib Juraij ya. Kisahnya itu sebenarnya yang paling utama itu bayi itu bisa berbicara, kan begitu ya? Ketika Juraij itu dituduh apa? Berzina yang menjadi sebab kehamilan seorang wanita.
Ya, hingga akhirnya tempat ibadahnya dihancurkan, lalu dia diseret. Nah, kenapa? Karena diawali oleh doa orang tuanya. Jadi ibunya memanggil-manggil, Junaid nggak datang-datang karena mendahulukan sholat. Ya, maka ibunya pun berdoa, semoga Allah tidak mewafatkanmu hingga engkau dipertontonkan di hadapan manusia, di hadapan para pezina. Ya, di hadapan wanita-wanita yang jahat. Dan benar saja, ya, ketika Juraij diadili atas tuduhan berzina, maka dia diarak di hadapan orang-orang. Wah, Juraij ini katanya ahli ibadah, ternyata, nah itu. Jadi omongan masyarakat sangat luar biasa. Belum apa tabayun dia. Belum tabayun. Karena dia dikenal dengan ahli ibadah, tapi kok ternyata naudzubillah min dzalik menghamili wanita. Maka rusaklah reputasi dari Juraij. Tapi karena Juraij tidak bersalah, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuasaannya dengan apa? Menjadikan bayi itu bisa bicara, ya. Maka Juraij bertanya, "Siapa ayahmu?" Maka bayi itu mengatakan, "Penggembala." Terbebaslah Juraij dari tuduhan. Tetapi Juraij sempat tersenyum ketika diarak tadi. Ya, ia mengatakan, "Sungguh doa ibuku telah mengenaiku." Ya, jadi hati-hati kalau mendoakan anak. Karena biasanya lebih khusyuk. Kenapa? Betul-betul berasal dari hati yang paling dalam. Ya, maka hati-hati di dalam mendoakan anak. Taib. Kemudian, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir ya, di antara pembahasan kita yang terakhir, yaitu keutamaan memiliki anak perempuan. Keutamaan memiliki anak perempuan. Jadi sayang kita kepada anak, itu anak siapapun dia. Mau laki-laki mau perempuan. Namun terlebih khusus Islam lebih menekankan kita untuk sayang kepada anak perempuan. Ya. Karena masyarakat jahiliyah dahulu mereka menyia-nyiakan anak perempuan. Dan secara fitrah, ini saya rasa semua sama ya. Secara fitrah, maka biasanya orang tua itu lebih senang punya anak laki-laki. Kalau bisa anak laki-laki. Nah, setelah itu baru apa? Sudah punya anak laki-laki, pingin perempuan. Tapi sekiranya punya anak perempuan semua, ya, maka biasanya masih kecewa, kurang. Berharap ada anak laki-laki. Dan ini wajar. Tetapi orang-orang di masa jahiliyah lebih keji daripada itu. Mereka membunuh anak perempuan hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup, mereka ditanya, dengan dosa apa kamu nak dibunuh orang tuamu? Ya, maka Islam memiliki perhatian khusus terhadap anak perempuan. Taib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berawal dari kisah Aisyah radhiyallahu anha yang didatangi oleh seorang wanita dengan dua putri kecilnya. Ada seorang wanita beserta dua putrinya yang masih kecil datang ke rumah Aisyah lalu meminta sesuatu untuk makan. Sedangkan Aisyah tidak memiliki apa-apa kecuali hanya satu biji kurma, satu butir kurma. Bayangkan, ya, hanya punya satu butir kurma. Lalu Aisyah pun memberikan kepada ibu tersebut. Lalu ibu ini mengambil satu butir kurma itu lalu dibagi apa? Dua. Yang satu, yang dua ini untuk dua putrinya. Jadi dibagi setengah-setengah. Ya. Jadi ibunya enggak makan.
demi untuk anaknya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah memiliki 2 butir kurma. Ya, 2 butir kurma. Bahkan dalam kisah yang lain ada 3 butir kurma. Yang penting ibunya sama sekali nggak makan. Ya, yang 3 butir kurma itu satu-satu masing-masing diberikan kepada anaknya. Yang satu ditahan. Ketika melihat kedua anaknya masih kurang, baru dibelah. Nah, kesimpulannya ibunya itu apa? Mendahulukan anaknya. Maka ketika disampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Orang tua yang berbuat baik kepada anak perempuannya dan bersabar, maka anak-anak perempuannya akan menjadi penghalang dari api neraka. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang memelihara, merawat 2 anak perempuan hingga balik, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan aku bersanding dengannya. Jadi Nabi menggabungkan 2 jari jemarinya, menunjukkan apa? Sangat dekat. Nah, jadi orang tua yang memelihara anak perempuannya hingga dia balik, dan ketika balik dia serahkan kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya, maka nanti anak perempuan itu akan nanti orang tua itu akan bersanding dengan Nabi SAW. Ya, tentu saja di surga. Dan juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu 3 banatin fa sabara 'alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu bersabar atas mereka, memberi makan mereka, memberi minum mereka, memberi pakaian mereka dari yaitu hasil jerih payahnya, maka mereka akan menjadi hijab, mereka akan menjadi penghalang dari api neraka di hari kiamat kelak. Ya, asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat betapa mulianya wanita di dalam Islam. Anjuran bagi para lelaki, para ayah, para orang tua untuk memelihara mereka dengan baik. Kita punya tanggung jawab hingga mereka dewasa, hingga mereka menikah. Dan setelah menikah, tanggung jawab itu ada pada suaminya. Dan kalaupun mereka ditakdirkan bercerai atau ditinggal mati suaminya, maka tanggung jawab itu kembali ke kita. Ya. Nah, ini isyarat apa? Kita bersabar ketika memiliki anak perempuan. Karena mereka ya hidup itu apa? Bisa dikatakan kita yang menanggung sebagai orang tua. Kita yang menanggung. Ketika mereka sudah memiliki suami, baru suaminya yang menanggung. Namun ketika suami tidak ada, kembali tanggung jawab itu ke kita. Ya. Nah, beda dengan anak laki-laki yang ketika sudah balik sudah bisa dilepas. Ada anak perempuan meskipun sudah balik, kalau belum menikah, tanggung jawab itu ada pada orang tua. Makanya kalau bersabar di dalam merawat mereka hingga nanti kita melepas mereka, balasannya sungguh luar biasa. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada isyarat pentingnya kita mendidik anak. Karena di antara bentuk perawatan, pemeliharaan, memang di sini Nabi sebutkan apa?
memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Tapi diawali dengan fasabara alaihinna, bersabar atas mereka. Nah, di antara makna bersabar di sini tentu saja adalah bersabar dalam mendidik mereka. Ya, kadang-kadang mereka mungkin tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang mungkin mereka ya tidak patuh, tidak nurut dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua harus bersabar. Nah, terus kalau sampai kita sudah berusaha, lalu anak itu ternyata ya bisa dikatakan memilih jalannya sendiri, apakah kita gagal sebagai orang tua? Ini pembahasan yang cukup penting. Oleh karena itu, dalam hadis ini saya akan membawakan penjelasan yang sangat baik ya dari Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Saya akan bacakan kata per katanya. Taib. Beliau mengatakan faja'at hadhil ahaditsun nabawiyatul azimah mudhhidatan li hadhil jahiliyati. Hadis-hadis ini, hadis tentang keutamaan memiliki anak perempuan, itu datang untuk menghancurkan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Mu'azzimatan min sya'nil banat, untuk mengagungkan keadaan anak-anak perempuan, hasatan 'alal inayati bihin, sebagai motivasi untuk memiliki perhatian. Jadi jangan sampai orang tua tidak memiliki perhatian secara khusus terhadap anak perempuan. Ya. Wal farahi bimaji'ihinna, dan anjuran untuk kita bergembira, bahagia ketika memiliki mereka. Ya, wal ihsani fi tarbiyatihin, berbuat baik di dalam mendidik mereka. Wa tansyiatihinna nasy'atas salihah, sehingga bisa yaitu menumbuhkan mereka dengan pertumbuhan yang salihah. Agar apa? Agar kita meraih pahala yang besar. Tadi diharapkan mereka bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Nah, wa musibatun nasi fi hadzal bab ta'ti min jihatain. Musibah manusia dalam bab ini, dalam bab memiliki anak perempuan, ada dari dua sisi. Imma minal wuqu'i fi jahiliyati ahlil jahiliyah. Sisi yang pertama yaitu berupa kebiasaan masyarakat jahiliyah. Min karahiyatil untha wa bughdiha wa bughdi wujudiha. Yaitu dengan membenci anak perempuan dan tidak suka dengan kehadirannya. Ini sisi yang pertama. Musibah yang ada pada manusia terkait memiliki anak perempuan. Yang pertama, tidak suka dengan kehadiran mereka. Dan ini yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dan sisi yang kedua, perhatikan. Au min jihati tadhi'il untha wa adami tarbiyatiha wal muhafadhati 'alaiha. Sisi yang kedua, musibah ini juga adalah menyia-nyiakan mereka, tidak mendidik mereka dengan baik dan tidak menjaga mereka. Nah ini, ada kalanya punya anak perempuan senang, tapi anak perempuannya dibiarkan. Ya, tidak ada tindakan protektif sama sekali. Bergaul dengan siapa dibiarkan, apa yang mau dilakukan dibiarkan, meskipun itu menabrak larangan-larangan agama. Ya, ini juga musibah. Sehingga apa? Menjadikan dia liar. Ya, maka faqulun minal amrayni ghayatun fil khuturah. Dua musibah ini sangat berbahaya. Musibah tidak suka dengan anak perempuan atau membiarkan anak perempuan. Ya, maka yang wajib bagi yaitu orang yang Allah muliakan hendaknya memiliki perhatian dengan wanita, bahagia dengan kehadiran anak wanita, memuji Allah atas pemberian ini. Ditambah lagi kita sudah tahu keutamaannya. Ternyata memiliki anak perempuan itu memiliki keutamaan. Maka harusnya kita apa? Senang ketika Allah memberikan kita anak perempuan. Ya, wa an yas'alallaha al-ma'nawiyah atau al-ma'unah 'alal qiyam bihadhil amanah. Kita minta kepada Allah pertolongan untuk bisa menjalankan amanah ini.
Wa an yu'ni bitarbiyatiha wa tansyiatiha. Perhatian dengan pendidikan dan pertumbuhannya. Wa islahiha wa ta'dibiha. Kebaikannya dan adabnya. Ila an tadhhaba ila baiti zawjiha. Sampai kapan? Sampai dia pergi ke rumah suaminya. Nah, jadi kita ngelepas kalau sudah punya suami. 6. Nah, kemudian ini yang penting jamaah. Hada wa man wuffiqa bi salahi abnaihi wa hidayatihim wa istiqamatihim falyahmadillah. Kalau ini terjadi, kita sudah menjaga anak, kita sudah mendidik anak, dan anak tersebut menjadi anak yang salihah. Anak itu mendapatkan hidayah, istiqamah, maka hendaknya kita memuji Allah. Fahada mahdun minhu wa fadluhu subhanah. Ini semata-mata adalah karunia dari Allah. Kita hanya menjalankan kewajiban, Allah berikan keutamaan. Wala yaltafitu ila ma badzala min asbab. Jangan dia menoleh terhadap apa yang ia lakukan berupa sebab-sebab. Maksudnya jangan membanggakan diri. Ini karena saya. Ya. Ini karena saya hebat. Ini karena saya tegas. Ini karena saya demikian dan demikian. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa sombong. Lalu kita mencela misalkan anak orang lain. Karena anak kita solihah, karena anak kita hafizah, karena anak kita patuh, berbakti, kita membanggakan diri kita. Tidak, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan sebab, lalu Allah lah yang mentakdirkan itu terjadi. Bukan karena kita yang hebat. Ya, bukan karena kita yang berhasil. Nah, Imam Malik bin Anas mengatakan, al-adabu adabullah, la adabul aba'i wal ummahat. Wal khairu khairullah, la khairul aba'i wal ummahat. Adab itu adab Allah. Maksudnya Allah yang menjadikan anak itu beradab. Bukan adab dari orang tua dan dari ayah dan ibu. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Bukan dari orang tua dan bukan dari ayah dan ibu. Ini yang kita harapkan. Anak kita menjadi salihah, anak kita menjadi anak yang taat, anak kita menjadi anak yang berbakti, maka kita hendaknya memuji Allah, jangan merasa sombong. Nah, di satu sisi, ya, wa fi hada tasliyatun likulli man badzala minas salihina juhudan fi islahi waladihi falam yuslihu atau falam yasluhu. Dan di sisi lain, di sini terdapat tasliyah, yaitu hiburan. Bagi setiap orang tua yang sudah berusaha untuk menjadikan anak-anaknya itu saleh, mengerahkan tenaga untuk memperbaiki anak-anaknya, tetapi anaknya tidak menjadi baik. Dan ini mungkin yang menimpa sebagian kita. Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk memondokkan, untuk menjaga, yaitu pertemanan, betul-betul protektif. Pokoknya sudah kita lakukan. Tapi anak kita ternyata tidak menjadi anak yang salihah. Apa ini salah kita? Apa ini karena kita kurang berusaha? Ya, jawabannya, kalau kita sudah berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Maka fa'ajruhu fima badala lahum min nushin wa tarbiyatin sabitun indallah. Maka pahalanya sesuai dengan apa yang ia kerahkan berupa nasihat dan pendidikan, itu akan tetap di sisi Allah. Maknanya, kalau kita merasa sudah berupaya sebaik mungkin, lalu ternyata anak kita tidak menjadi anak yang baik, maka jangan kita bersedih. Yang penting kita sudah berusaha dan Allah akan mencatat pahala
pahala tersebut. Wallahu la yudayyi'u ajral muslihin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kalau kita lihat sejarah para nabi, tidak menjamin anak mereka apa? Saleh. Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya, kurang soleh apa mereka? Nabi. Tetapi anak mereka anak durhaka. Nabi Nuh ketika berusaha untuk mengingatkan anaknya, ayo nak naik ke kapal, berimanlah. Anaknya sombong. Apakah Nabi Nuh gagal mendidik anak? Ya, Nabi Lut juga mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, tapi anaknya memilih jalan yang tidak baik. Apakah Nabi Lut gagal di dalam mendidik anak? Maka dari itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini yang penting kita sudah berusaha. Kalau seandainya kita nggak berusaha, lalu ternyata anak kita menjadi anak yang tidak baik, barulah kita katakan saya gagal. Kalau kita nggak berusaha. Tapi kalau kita berusaha, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan anak yang tidak baik, maka kita harus bersabar. Dan tenang, pahala itu tetap akan Allah berikan kepada kita. Dan ini sebagai bukti bahwa kita nanti di hari kiamat akan bertanggung jawab masing-masing terhadap apa yang kita lakukan. Setidaknya kita bebas di hadapan Allah ketika ditanya, mana anakmu? Ya, apa yang sudah kau kerahkan untuk anakmu? Saya sudah berusaha ya Allah. Saya sudah pondokkan. Saya sudah yaitu cegah dia untuk bermaksiat. Saya sudah ingatkan. Saya sudah menasihati. Ya sudah. Kita berlepas diri di hadapan Allah SWT. Nafsi, nafsi. Ya. Maka sekali lagi, yang kita lakukan hanya berusaha. Hasil ada di tangan Allah SWT. Dan jangan pernah kita menyalahkan diri kita dan sekali lagi orang lain. Jangan kita bandingkan. Sekali lagi kita alhamdulillah misalkan mendapatkan anak yang soleh, lalu kita lihat orang lain. Nah, itu karena orang tuanya kurang mendidik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Bisa jadi usaha orang tua itu sudah lebih besar daripada kita, tapi memang Allah Subhanahu wa taala hendak mengujinya. Ya, jadi ingat kalau sampai ada anak yang tidak baik langsung ke Nabi Nuh, Nabi Lut. Apakah kita lebih mulia dari mereka? Toh mereka diuji Allah memiliki anak yang tidak saleh. Jadi yang paling penting berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah. Dan ini juga sebagai bukti bahwa kita nanti di akhirat akan menanggung diri masing-masing. Benarlah kata Allah SWT, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana orang itu akan lari dari ayah, ibu, saudara, ya, pasangan dan teman. Masing-masing memiliki yaitu apa? Urusan sendiri-sendiri. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang saleh dan salihah. Allah menjadikan kita penyayang terhadap anak-anak kita sehingga kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan? Ustaz izin bertanya, Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang memberikan keturunan meninggal saat masih anak-anak. Lalu bagaimana dengan nasab? Masya Allah, Habib-Habib yang menyatakan keturunan Rasulullah. Tidak ada salahnya kalau menasabkan diri mereka kepada Rasul, tetapi dari jalur Fatimah. Dan setahu saya, yang mengaku keturunan Rasul itu memang tidak mengakui keturunan Rasul dari jalur laki-laki karena terputus. Tapi kalau dari jalur perempuan, dalam hal ini ya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi insya Allah tidak mengapa jika bisa dibuktikan. Itu yang paling penting.
Namun yang tidak kalah pentingnya adalah amal soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, man batta'a amaluh lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalannya lambat, maka nasab tidak bisa mempercepatnya. Jadi nasab tidak berarti apa-apa bagi orang yang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan, maaf di luar tema. Saya mau bertanya ketika saya ke rumah teman, pada saat itu saya pakai jubah atau gamis. Lalu bapaknya teman mengatakan seperti ini, Fulan nanti saat mau sholat pakailah daster ibumu. Ujar bapak temanku, maksudnya gamis sama dengan daster emak-emak. Bagaimana yang harus saya tanggapi Ustadz? Apakah saya harus menasehatinya itu saja? Taib. Yang saya pahami, bapaknya teman itu ngomong ke anaknya, nanti kamu sholat pakai baju emak-emak ini ya, gitu ya. Yaitu baju apa? Daster emak-emak ya. Daster emak-emak. Maksudnya apa? Gamis. Bagaimana sikap kita? Allah alam bisawab ya, biar abaikan saja. Ya, biarkan saja. Ya, bersabar. Ya, tidak perlu tanggapi. Apakah perlu dinasihati? Wallahu alam. Nasihat seperti apa? Saya khawatir malah salah ngomong nanti. Ya, jadi orang tua teman kita bahasa kasarnya nyinyiri pakaian kita, gitu kan? Maka sabar. Ya, sabar. Nggak usah ditanggapi. Wallahu alam bishawab. Afwan Ustaz, kalau anak perempuan hanya satu karena selainnya laki-laki, apa juga memiliki keutamaan yang sama? Wallahu a'lam bishawab. Seingat saya dalam riwayat yang lain, kalau nggak salah dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad disebutkan bahkan hanya memiliki satu anak laki-laki pun, satu anak perempuan pun juga demikian. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan jumlah ini menunjukkan semakin banyak anak perempuan yang diasuh, maka semakin berat, semakin besar pahalanya. Kalau cuma satu anak perempuan, maka insya Allah juga termasuk selama kita betul-betul memperhatikan, yaitu apa? Mereka, merawat, mendidik mereka dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.